dimanapun umat-umatmu berada saat ini, mungkin yang sedang melihat live streaming, dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Juga kami yang berkumpul di tempat ini, Tuhan melawat hidup kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini, mari Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami, buat kami mengerti firman-Mu, lemparkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami, dan kami berikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ibu ini sudah tidak asing lagi, ya. Kita sering baca, kita juga mendengar dimanapun kisah tentang Musa, ya, dicatat dalam Alkitab, seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Kehidupan Musa secara garis besar itu dibagi dalam 3 bagian. 40 tahun pertama Musa dibesarkan di Mesir, ya, dididik di Mesir, dibesarkan, wah luar biasa sebagai putra Firaun, putri daripada Firaun. Musa dididik di sana. 40 tahun kedua dia harus lari menjadi gembala ke Midian sebagai orang asing, menjadi gembala ternak di padang gurun 40 tahun. Di sana dia menikah dengan Sipora, dan setelah 40 tahun mengembalakan kambing domba, Tuhan datang kepada Musa, dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang ditawan, yang diperbudak di negeri Mesir. Dan 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi umat Israel, tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, saya rasa kalau kita jadi Musa, kayaknya kita kurang enak melihat pengalaman Musa. 40 tahun pertama enak dia sebagai anak putri Firaun, dididik di Mesir, mendapat semua kebaikan-kebaikan di sana. Tapi setelah itu 40 tahun dia harus jadi orang asing di sebuah negeri yang lain, Midian, mengembalakan kambing domba. Tidak enak Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya 40 tahun kemudian Musa memimpin bangsa Israel keluar dari padang gurun. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Musa? Kadang-kala jalan-jalan Tuhan itu tidak terselangi oleh apa yang kita bisa pikirkan. Kadang-kala kita nggak mengerti kenapa sih harus sampai seperti ini, kenapa bisa seperti ini, kenapa kita harus melewati hal-hal yang seperti ini. Tapi percayalah, ada rencana yang indah dalam hidup kita semua. Amin. Ya, setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara semua, setiap kita memiliki destiny ilahi yang harus kita selesaikan. Setiap kita memiliki tujuan hidup yang harus kita selesaikan. Katakan sama-sama tujuan hidup. Katakan sama-sama destiny ilahi. Tidak masalah apa yang sedang kita kerjakan, profesi kita, selama itu mempermuliakan Tuhan. Ya, mungkin orang tidak menganggap profesi kita atau apa yang kita kerjakan, tetapi itu jika tetap memuliakan Tuhan, tidak ada masalah. Lakukanlah itu dengan setia. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Karena Tuhan punya tujuan yang indah. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan setiap kita. Dan masing-masing itu berbeda. Mungkin ada yang mirip-mirip, mungkin ada yang agak levelnya agak sama, tapi Tuhan punya tujuan yang indah, dan Tuhan punya tujuan yang khusus yang harus kita lakukan selama hidup ini. Sekali lagi katakan tujuan hidup. 1, 2, 3. Kita belajar minggu lalu, ya, di slide ini destiny, tujuan hidup dari Tuhan. Kita harus sadar sama-sama bahwa kita ingin hidup kita ini dipakai oleh Tuhan. Minggu lalu kita belajar tentang Naaman. Ada seorang anak gadis yang ditawan oleh Naaman.
Tapi yang luar biasa, sekalipun dia tawanan, sekalipun dia budak, hidupnya dipakai oleh Tuhan. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara, beberapa statement ini itu ada dalam hidup kita semua. Saya ingin hidup saya dipakai oleh Tuhan. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Saya ingin hidup saya dipakai oleh Tuhan. Hidup kita berkenan di hadapan Allah dan melakukan kehendak Allah. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan? Hidup kita harus berkenan di hadapan Allah dan hidup kita melakukan kehendak Allah. Hidup kita di dalam Dia, di dalam Tuhan, berpadanan dengan Tuhan, berpada dengan apa yang ada, mulai setia dari mungkin perkara yang kecil kita tetap setia, dan yang terutama adalah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan di dalam statement ini kita baca sama-sama. Waktu hidup kita dipakai oleh Tuhan, orang-orang akan melihat betapa besar perbuatan Tuhan, betapa perbuatan Tuhan besar, betapa perbuatan Tuhan dahsyat, betapa perbuatan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Amin. Ya, gadis tadi di kisah Naaman, dia bukan orang hebat, dia seorang budak, tapi perbuatan Tuhan besar di dalam hidupnya, membawa Naaman mengenal Allah yang hidup. Naaman bertemu dengan Nabi Elisa dan Naaman mengalami mujizat kemuliaan Tuhan dan dia mengenal Allah yang hidup. Nah, ini yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita rindukan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan, aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melihat tentang Musa. Ya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Hari ini kita akan melihat dua hal yang ada dalam diri Musa, dan saya rindu itu juga ada dalam diri kita. Ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang bagaimana Musa memberikan satu teladan yang indah. Musa memberikan satu contoh teladan yang luar biasa. Ya, kita lihat sama-sama. Yang pertama, Musa percaya pada Tuhan. Musa percaya kepada Allah, dan Musa mengandalkan Tuhan. Bukan sekedar ngomong saja, aku percaya Tuhan, tapi benar-benar Musa mengandalkan Tuhan. Nanti kita akan melihat banyak ayat ya bagaimana Musa menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Musa menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Musa menghadapi keadaan-keadaan yang bisa sebenarnya menjadi alasan bagi Musa untuk berhenti, untuk tidak lanjut memimpin bangsa Israel. Musa bisa saya berkata, Tuhan cukup sudah, tak mungkin lagi sudah. Begitu banyak alasan yang bisa Musa sampaikan untuk Musa berhenti dan tidak menggenapi destiny-nya Tuhan, tidak menggenapi tujuan hidupnya Tuhan. Tapi yang luar biasa, Musa tidak kecewa, Musa tidak marah. Sekalipun situasi atau keadaan yang terjadi tidak mengenakan untuk Musa, tapi Musa tetap setia. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, sekalipun banyak alasan yang bisa Musa sampaikan untuk dia berhenti, untuk dia mundur, untuk dia berkata, Tuhan udah deh,
saya nggak jadi deh memimpin bangsa Israel, nggak jadi deh Tuhan, saya jadi gembala kambing domba aja, saya jadi pengusaha aja deh, atau saya jadi karyawan aja Tuhan, saya jadi orang biasa saja Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu merupakan tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi bukan ambisinya Musa, aku mau jadi pemimpin nih, aku mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Bukan. Musa tak punya ambisi untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Musa tak punya keinginan untuk jadi pemimpin pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu kita harus mengerti, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan itu sebenarnya tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang luar biasa, selama memimpin bangsa Israel 40 tahun, Musa tetap percaya kepada Allah. Musa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di dalam slide-nya, Musa selalu berdoa dan berharap Tuhan. Musa tidak kecewa ketika situasi tidak seperti yang diharapkan. Situasinya mungkin jelek banget, situasinya mungkin sulit banget, tapi dia nggak kecewa, dia nggak mundur. Haleluya. Musa punya iman yang kuat. Amin. Saya berdoa kita semua jemaat GPD Kasih Saudara juga punya iman yang kuat. Tidak kecewa, tidak marah kepada Tuhan. Tapi kalau mungkin kesulitan datang, masalah datang, kita nggak kecewa, kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Berdoa, berharap kepada Tuhan, dan tetap mau maju. Amin. Yang bilang sama kiri kanannya, jangan mundur. Begitu. Ya. Waktu Musa berjumpa dengan Tuhan melalui semak duri yang menyala, Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, karena tempat ini adalah tempat yang kudus, dibuka kasutnya sepatutnya. Lalu Tuhan bilang, aku akan pakai kamu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Musa bukan bilang, yes Tuhan, oke, aku siap, aku mau. Enggak. Musa bilang, nggak bisa Tuhan. Kayaknya Tuhan salah pilih nih. Aku nggak pandai ngomong. Akhirnya Musa itu berarti nggak pandai ngomong. Ya, kalau membalain domba oke, kerja biasa oke, tapi kalau memimpin bangsa Israel, waduh, aku nggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan sertai Musa. Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lempar tongkat ke tanah. Tongkatnya jadi ular. Dipegang ekornya jadi kembali tongkat. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Begitu dimasukkan, dikeluarkan, pusta. Masukkan lagi, keluar, sembuh. Ada mujizat yang luar biasa. Akhirnya tuh Musa setuju. Oke Tuhan, saya ikut Tuhan. Musa mengerti bahwa Musa ada. Dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Bapak Ibu Saudara ada, Bapak Ibu Saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib, untuk melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Saya nggak tahu pribadi lepas pribadi, tapi yang saya percaya Bapak Ibu Saudara ada, Tuhan punya tugas yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Musa jalan. Musa ketemu dengan bangsa Israel. Musa ketemu dengan Harun. Musa bilang sama Tuhan, aku nggak pandai bicara. Tuhan bilang, ada abangmu Harun. Dan Harun yang ngomong, pokoknya kamu ikut. Oke Tuhan. Waduh. Tuhan baik loh Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Musa berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan aku nggak bisa. Tuhan aku nggak bisa. Tuhan sempat berfirman, siapa yang menciptakan lidah dan segala macam. Tapi akhirnya Tuhan mengasihi Musa. Ada Harun akan menjadi juru bicara. Ketemu dengan Harun, Musa ceritakan. Lalu kemudian Musa ketemu dengan tua-tua bangsa Israel.
Musa sampaikan apa yang Tuhan katakan. Musa ceritakan bagaimana perjumpaan Musa dengan Tuhan lewat semak duri yang menyala-nyala. Wih, bangsa Israel senang. Mereka berlutut, mereka sujud menyembah Tuhan. Itu ada di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat 18 sampai 31. Lalu kemudian Keluaran 5, Musa dan Harun menghadap Firaun. Setelah ketemu dengan bangsa Israel, Musa sampaikan, oke, mereka sujud menyembah Tuhan. Di pasal yang kelima, Musa dan Harun menghadap Firaun. Musa berkata, Tuanku Firaun, Tuan Raja Firaun, izinkanlah bangsa Israel untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang hidup. Firaun tak mau terima. Firaun berkata, Allah yang mana? Aku gak kenal itu, dan aku gak akan izinkan. Waduh. Lalu Firaun berkata begini, kamu ini sudah dijadikan budak, kayaknya sekarang mau minta-minta berdoa dan sebagainya. Dasar orang malas dan sebagainya. Firaun marah. Lalu Firaun memberikan perintah, mulai hari ini jangan kasih jerami lagi. Mereka harus cari jerami dan buat batu bata. Jadi tugas bangsa Israel waktu itu sebagai budak yaitu membuat batu bata. Buat batu bata harus dibakar, ada jerami untuk bakar. Nah, jerami waktu itu dikasih oleh bangsa Mesir. Tapi sejak Musa dan Harun menghadap Firaun minta supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel berdoa, Firaun marah. Firaun berkata kepada mandor-mandornya, mulai sekarang jangan kasih jerami. Mereka harus cari jerami sendiri, tetapi jumlah batu bata yang dibuat tidak boleh kurang. Waduh, berarti bangsa Israel harus kerja double. Dia harus cari jerami dan harus mengerjakan batu bata, jumlahnya nggak boleh kurang. Kalau dulu jeraminya dikasih oleh bangsa Mesir, mereka cuma buat batu bata, jeraminya sudah ada. Sekarang harus cari sendiri. Wah, mandor-mandornya bangsa Israel kaget. Lalu mereka menghadap Firaun, lalu tanya, Tuanku, kenapa sampai seperti ini? Tuanku Raja, kenapa kita harus cari jerami dan sebagainya? Kenapa? Kan kemarin biasanya dikasih jerami. Firaun bilang, memang kamu ini. Itu tuh, si Musa sama Harun baru datang. Mereka minta izin supaya kalian tidak kerja untuk berdoa, mempersembahkan korban bagi Allah. Dasar pemalas. Sekarang pokoknya kerja, mulai sekarang aku gak kasih jerami. Wah, bangsa Israel semakin syok dan kaget. Dan apa yang terjadi? Setelah itu mereka pulang, ketemu dengan Musa dan Harun. Musa dan Harun menunggu mereka. Waktu bangsa Israel ketemu dengan Musa dan Harun, bangsa Israel marah kepada Musa dan Harun. Bapak Ibu mengerti kisah ini? Ya, begitu ketemu dengan Musa dan Harun, mereka berkata begini, kiranya Tuhan, ini ada di dalam Keluaran pasal yang kelima. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Keluaran pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 23. Mereka ketemu dengan Musa, mereka bilang gini, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun, sehingga akhirnya kita harus kerja double. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Harus kumpulin jerami, batu batanya juga harus tetap jumlahnya, tak boleh kurang. Dasar kamu kurang. Waduh. Mereka bilang apa kepada Musa dan Harun? Kiranya Tuhan menghukum kamu. Padahal di pasal yang keempat, mereka semua baru sujud menyembah Allah, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi ketika ada sedikit masalah, sedikit tantangan, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, entah besar, entah kecil, kalau pada waktu itu bangsa Israel, mereka tidak lagi dapat jerami, mereka sudah berubah setia Bapak Ibu Saudara. Mereka marah kepada Musa dan Harun, dan marahnya kasar lagi. Haleluya. Coba sama tanya kiri kanan kamu, kalau marah-marah kasar enggak? Ya, begitu. Marah. Mereka bilang kepada Musa dan Harun, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Syoklah Musa, Bapak Ibu Saudara. Aduh, kenapa? Lihatlah ini, sekarang kami harus cari jerami sendiri. Wah. Lalu apa yang terjadi? Nah, saya mau bilang, katakan Bapak Ibu Saudara, ini baru awalnya Musa.
Musa bisa langsung resign, Musa bisa langsung minta berhenti sama Tuhan, Musa bisa langsung, Tuhan, tuh kan aku udah bilang Tuhan salah pilih. Baru menghadap Firaun, sekarang bukannya hasil yang baik, tetapi malah jadi masalah. Tuhan bisa dengan segera, Musa bisa saja langsung mundur dari Tuhan. Kayaknya Tuhan salah deh, milih aku. Udah, aku pergi aja Tuhan. Tuhan pilih yang lain. Aku nggak jadilah mimpin bangsa Israel. Bisa Tuhan. Musa beralasan gitu kepada Tuhan. Apa yang sudah mengerti? Halo, ya. Betapa sering kita sebagai manusia bisa beralasan, berargumentasi. Tatkala kita mendapati kesulitan, tatkala kita mendapati masalah, kita bilang, udah Tuhan capek lah, ya sudahlah, kayaknya memang sudah sampai di sini kali, memang seperti ini yang Tuhan mau. Tapi yang luar biasa daripada Musa adalah dia tetap percaya kepada Allah, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia berdoa, dia berharap kepada Tuhan, dia tidak kecewa, dia tidak marah ketika situasi yang tidak nyaman, situasi yang buruk terjadi dalam hidupnya. Halo Bapak Ibu Saudara, masih mengerti? Ya. Jadi saya mau mengajak kita semua, tatkala kita menghadapi situasi yang sulit, jangan menyerah. Never give up. Percaya Tuhan memanggilmu, Tuhan yang sudah memilih, memanggil Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya tujuan hidup, Tuhan punya destiny ilahi yang harus kita selesaikan. Entah kita susah, entah kita suka, entah kita senang, entah kita mengalami kesulitan, pokoknya kita harus selesaikan. Amin? Iya. Wah, Musa langsung datang kepada Tuhan. Coba kalau kita jadi Musa gitu ya, atau misalnya kayak saya gitu, Bapak Ibu Saudara, ayo gini, tahu Bapak Ibu dapat masalah, Bapak Ibu datang marah-marah, ini gara-gara perkembangan nih, waduh. Ya, bisa aja kita, ya Tuhan sudah kalau orang ada bilang salah ini Tuhan, salah pilih, kasihan Tuhan. Cari ganti jo Tuhan, nah begitu. Tapi Musa enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap aja. Ada sebuah lagu lama berkata begini, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Begitu Musa dapat masalah harinya kepada Tuhan. Di pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dikatakan begini, lalu Musa menghadap Tuhan. Wih, keren Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, kalau Bapak Ibu berjumpa dengan masalah, tantangan, rintangan, jalan keluarnya adalah apa? Menghadap Tuhan. Katakan sama-sama, menghadap Tuhan. Ayat 22, lalu Musa menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Aduh, sampai begitu. Karena bangsa itu benar-benar marah. Tuhan, kenapa kau lakukan bangsa ini, umatmu ini sebegitu bengis Tuhan? Lalu Musa bilang, mengapa pula aku yang kau utus Tuhan? Aduh, memang sedih juga mungkin jadi Musa waktu itu ya. Kenapa Tuhan kau lakukan umat ini, perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa aku juga yang kau utus Tuhan? Aduh, haleluya. Kenapa aku yang harus jadi pemimpin komsel ya Tuhan? Aduh, kenapa aku yang harus melayani ya Tuhan dan sebagainya? Ya, kenapa aku yang harus utus? Ya, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu. Wah, jadi Musa datang kepada Firaun untuk menyampaikan apa firman Tuhan, berbicara atas perintah Tuhan. Tapi yang terjadi adalah dengan jahat Firaun memperlakukan umat ini. Dan kayaknya kok Tuhan belum melepaskan umat sama sekali. Tuhan belum bekerja apa sama sekali, belum bekerja apa-apa, belum ada suatu kejadian apa-apa. Wah, Musa datang kepada Tuhan, dia menghadap Tuhan. Tapi yang luar biasa, Musa tetap percaya Tuhan, Musa mengandalkan Tuhan, Musa tidak mundur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan mundur, setialah. Wahyu kita belajar minggu lalu, setialah sampai akhir, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Haleluya. Mari terus apa lagi? Ya. Setelah itu terjadi 10 tulah. Tulah pertama, kedua, sampai tulah yang ke-10. Begitu tulah yang ke-10, bangsa Israel boleh keluar. Wih, bangsa Israel bersorak-sorai. Yes. Kalau nyanyi, dia nyanyinya begini. Kemenanganlah, kemenangan. Mereka senang sekali. Glory, glory, haleluya. Wih, senang.
Memang kalau menang, kalau ada berkat itu pasti senang. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita senang bersuka cita bukan karena apa yang kita terima, tapi kita harus bersuka cita kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita bersuka cita kalau Tuhan tak mau pakai hidup kita. Kita bersuka cita kalau kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, setelah itulah yang ke-10, bangsa Israel keluar dengan sorak-sorai. Mereka bebas, mereka keluar, mereka memuji Tuhan. Mereka bergembira, merdeka. Berjalan kurang lebih 2 juta orang lebih bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, mereka berjalan. Ketika berjalan sudah sekian lama, tiba-tiba mereka berjumpa dengan sebuah laut Teberau. Wah, di depan laut yang luas, yang dalam. Begitu di depan mereka ada laut, tiba-tiba ada orang yang berkata, Musa, kenapa? Itu di belakang ada apa? Orang-orang Mesir mengejar kita. Mereka membawa kereta kuda, mereka membawa, pokoknya perlengkapan senjata. Mereka mau mengejar kita. Musa, kenapa seperti ini? Apa yang terjadi? Bangsa Israel kembali bersungut-sungut. Mereka berkata kepada Musa, ini di Keluaran pasal yang ke-14. Mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau bawa kami keluar untuk mati di padang gurun ini? Waduh, katanya. Musa, apakah yang kau berbuat ini kepada kami, sehingga kami bawa keluar? Bukankah kalau kami ada di Mesir, ya udah oke aja. Ya, mereka marah lagi kepada Musa. Mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa. Apa yang bisa Musa lakukan? Bapak Ibu Saudara, di awal tadi saya berkatakan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu merupakan tugas yang Tuhan berikan kepada Musa, bukan maunya Musa. Baru senang, baru bersuka cita, baru melewati melihat mujizat Tuhan lewat 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Baru berjalan beberapa saat, kembali mereka bersungut-sungut, kembali mereka marah. Lalu Musa kembali datang berdoa kepada Tuhan, dan Musa menguatkan bangsa Israel. Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu. Sebab orang yang Mesir yang kamu lihat ini nanti tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Dahsyat. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita mau tetap percaya kepada Tuhan, waktu kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berperang bagi kita dan kita diam saja. Amin. Oh iya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berserah pada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan suruh Musa, angkat tongkatmu, dan laut terbelah. Ya, ini ada gambarnya buat kita bisa melihat laut terbelah, kering, sehingga bangsa Israel bisa melewat. Dan sebelum laut terbelah, Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Orang Mesir dengan kereta kudanya mau menyerang, orang Israel udah ketakutan, tapi Tuhan di dalam tiang awan. Bapak Ibu nanti baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ya, Tuhan di dalam tiang awan itu menolong bangsa Israel, mempersulit bangsa Mesir. Mereka nggak bisa lihat kereta kudanya, nggak bisa berjalan dengan cepat, limbung dan sebagainya. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan sesuatu yang besar, yang luar biasa. Dan saya dapati begini Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak bisa kita kerjakan sebagai manusia, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakannya. Amin. Oh iya, ini bangsa itu dengan kereta kuda, kereta perang, wah itu sudah diservis Bapak Ibu Saudara. Percayalah, kereta kuda, kereta perang itu sudah diservis, sudah bagus semua. Tombak, panah, pedangnya sudah tajam-tajam semua Bapak Ibu Saudara. Dan bangsa Israel itu istilahnya tidak punya senjata apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Dia nggak mungkin melawan bangsa Mesir, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bekerja. Awan itu membatasi antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir, sehingga mereka nggak bisa ke sana.
dan membuat kereta kudanya itu menjadi sulit dan segala macam, dan pertolongan Tuhan itu nyata. Akhirnya lewat kisah ini bangsa Israel kembali bersorak-sorai. Nah, ini udah baru dua, Bapak Ibu. Ini ada alasan kedua. Musa bisa saja datang kepada Tuhan, Tuhan, aduh sudahlah Tuhan. Seperti Elia. Waktu Elia habis meminta api dari surga melawan nabi-nabi Baal, dan api surga turun, nabi-nabi Baal semua dibunuh. Lalu Elia diancam oleh Isabel. Jadi besok kamu akan seperti nabi-nabi Baal yang dibunuh. Padahal Elia baru mengalami mujizat yang besar, mengalami kemenangan Tuhan yang besar. Elia tidur di bawah sebuah pohon ara dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku gak lebih baik dari nenek moyangku, aku gak lebih baik dari nabi-nabi yang lalu, udah aku gak lebih baik, Tuhan udah ambil aja jawabku Tuhan, karena aku tidak lebih baik. Dia putus asa, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita jemaat yang ada, seluruh jemaat GBI dikasih saudara, Bapak Ibu Saudara, mungkin juga yang menyaksikan lewat tayangan YouTube dan media sosial yang lainnya. Kita adalah orang-orang yang setia, tidak menyerah, tidak mundur, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun melewati situasi yang tidak nyaman. Amin. Ya, wah udah, mereka lewat dengan selamat. Begitu bangsa Mesir mau seperti bangsa Israel melewati laut yang terbelah dua, Musa menurunkan tangan dan laut tertutup kembali dan bangsa Mesir semua mati. Ada pertolongan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada perkara-perkara yang ajaib yang tetap Tuhan lakukan. Wih, puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Tuhan baik, amin. Yang katakan Tuhan baik boleh lambaikan tangan. Sekalipun melewati situasi sulit, Tuhan baik, amin. Benar? Sekalipun situasi sulit tetap mau berdoa. Sekalipun situasi sulit tetap mau komsel. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, baru menang nih, baru melihat mujizat yang besar. Mereka masuk ke satu padang gurun, Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di sana, gak dapat air. Sampai mereka di sebuah tempat yang namanya Mara. Di Mara ada air. Waktu mereka mau minum air itu, ternyata gak bisa minum karena airnya rasanya pahit. Sehingga tempat itu dinamai Mara. Mara itu artinya pahit. Apa yang terjadi? Beberapa waktu sebelumnya mereka baru bersorak-sorai melihat kemenangan yang Tuhan berikan, melihat mujizat yang besar, laut terbelah, musuh tenggelam, luar biasa. Tapi beberapa hari kemudian mereka sudah bersungut-sungut kembali kepada Musa. Mereka bilang, Musa, kami mau minum apa? Udah 3 hari nggak ada air. Aduh, coba kalau kita jadi Musa, udah terus dada, Bapak Ibu Saudara. Aduh, ini bangsa Israel luar biasa. Alkitab memang menyatakan bangsa Israel itu tegak tengkuk pada waktu itu. Ya. Ini juga bisa menjadi alasan bagi Musa. Udah deh Tuhan, udah 3 kali Tuhan, cukup Tuhan 3 kali. Tuh bangsa Israel udah bersungut-sungut terus. Aku nggak bisa lah mimpin, udah aku jadi pengusaha aja, aku jadi orang biasa aja Tuhan. Aku jangan mimpin bangsa Israel lah, udah nggak bisa lah Tuhan. Bisa saya Musa melakukan itu. Tapi sekali lagi yang luar biasa, Musa tetap percaya Tuhan, Musa tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan suruh ambil sepotong kayu, lalu Tuhan suruh lempar kayu itu ke dalam air, dan air itu jadi manis. Yang Musa lakukan, Musa ambil sebuah kayu yang Tuhan turun, dilemparkan ke air itu, dan air itu bisa menjadi manis. Air itu bisa diminum. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mau setia, waktu kita tetap setia, di situ akan ada pertolongan Tuhan. Waktu kita tetap setia,
maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Keluaran 15. Masuk Keluaran ke-16, bersungut-sungut lagi. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sebelum jemaat GBD Kasih Persaudaraan, saya mengajak kita mulai hari ini kita harus bertobat dan tidak bersungut-sungut. Amin. Kita percaya kepada Tuhan. Bersungut-sungut lagi di Keluaran pasal 16. Aduh, kalau kami matinya di Mesir, aduh, ketika kami menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, aduh, udah gak apa-apa, biar kami mati di Mesir. Tapi waktu kami mati, di depan kami ada kuali itu gentong, Bapak Ibu Saudara, atau tempat masak, ya, isinya daging dan roti, kita bisa makan, ya udah, habis itu mati, ya udah mati, tapi kenyang. Kamu bawa ke sini, kita ini mati dengan kelaparan. Musa, kamu bawa kami ke sini, ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Wah, bersungut-sungutlah lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kembali Musa menunjukkan suatu kualitas yang luar biasa. Dia tetap percaya Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berdoa, dia tetap berharap pada Tuhan. Dia gak kecewa, dia gak marah terhadap situasi yang ada. Dia berkata, Tuhan tolong, lalu Tuhan memberikan mana. Setiap pagi ada mana yang turun dari surga. Ayo bangsa Israel kumpul mana, diolah, bisa dimakan setiap hari. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ya. Lagi. Wah, ini Keluaran 17. Setiap pasal ada aja subutan. Setiap pasal ada aja masalah. Dan Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kita harus artinya apa? Kita harus siap. Setiap hari, setiap waktu yang kita lewati bisa saja ada masalah, bisa aja ada persoalan, bisa aja ada kesulitan. Kami percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Yang terpenting adalah kita percaya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita suka berdoa, kita berharap Tuhan. Tuhan pasti tahu. Ini pasal yang ke-7, sampai lagi nggak ada air. Sampai di padang gurun Sin, mereka bertengkar lagi sama Musa. Musa, berikan air mereka bisa minum. Wah, bersungut-sungut. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Anak-anak kami, ternak kami kehausan, nggak ada air. Apa yang dilakukan oleh Musa? Ya kembali Musa hanya bisa datang kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Di Keluaran pasal 17 ayat 4 dikatakan begini, Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan bangsa ini? Musa nggak punya kemampuan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Musa benar-benar bersandar, depend on, berharap kepada Tuhan. Dia nggak punya ilmu sihir, dia nggak punya ilmu magic, dia nggak punya ilmu kekebalan tubuh dan sebagainya. Nggak punya apa-apa. Yang dia punya adalah siapa? Hanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi tatkala Musa punya Tuhan, itu lebih dari semuanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak punya apa-apa, nggak punya banyak harta, nggak punya apa-apa, tapi kalau engkau punya Tuhan, itu lebih dari segala-galanya. Amin. Waktu Yakub berjumpa dengan Esau, Yakub kembali pulang karena Yakub lari setelah menipu ayahnya. Esau ini membunuh Yakub, dan setelah sekian lama Yakub pulang kembali berjumpa dengan Esau. Yakub memberikan hadiah dulu karena Yakub sangat takut, karena dia tahu bahwa Esau sangat marah dan mau membunuh Yakub. Akhirnya waktu mereka berjumpa, Esau bilang, itu untuk apa itu pemberian untuk kambing domba semua? Untuk apa itu semua? Yakub bilang, oh kakak, tolong terimalah sebagai persembahan dari hamba, gitu, hadiah dari hamba. Esau bilang, enggak usah, aku punya banyak, katanya, aku punya banyak. Tapi Yakub berkata begini, terimalah kak, karena aku punya semua. Esau punya banyak, tapi Yakub punya semua. Kenapa Yakub bisa ngomong aku punya semua? Malam harinya sebelum dia berjumpa dengan Esau, Yakub berdoa. Yakub harus bergumul dengan malaikat Tuhan semalam-malaman. Dia sangat takut untuk berjumpa dengan Esau, dan dia tidak mau melepaskan pergumulannya itu.
Malaikat itu berkata, "You sudah mau siap, lepaskanlah karena aku harus pergi." Aku bilang, "Aku gak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku, sebelum engkau menolong aku, karena besok ini aku menghadapi masalah yang besar yang tidak mungkin aku selesaikan dengan kemampuanku sendiri." Bahkan sampai pangkal paha Yakub dipegang, terpelecok, Yakub harus jalannya pincang. Gak apa-apa dia pincang di bumi ini, tapi dia menerima kasih karunia Tuhan yang besar, dia menerima rahmat Tuhan yang besar, dia mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat. Dan mereka berkata, "Oke, namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel." Yakub itu artinya penipu, Israel itu artinya pangerannya Allah. Bagi udah Yakub pulang, dia terpincang-pincang, tapi Yakub membawa kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang terjadi di alam jasmani itu harus didahului oleh kemenangan yang terjadi di alam rohani. Dia berjumpa dengan kakaknya Esau. Esau bilang, "Aku punya banyak ya, aku punya banyak kambing domba, aku punya banyak, gak usah kamu kasih, aku punya banyak." Tapi aku berkata, "Terimalah itu kan, karena aku punya semua." Saya berdoa seperti jemaat kita dikasih persaudaraan memiliki hal yang sama. Kau punya semua. Haleluya. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan diri kita. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kau punya semua. Ku tidak takut. Nanti kita sambung minggu depan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Silakan. Allahku, silakan. Engkau menanggung
Tidak peduli masalah apapun yang kamu hadapi, tidak peduli kesulitan apapun yang Bapak Ibu Saudara harus lewati. Lewati aja Bapak Ibu Saudara, jalani aja. Tapi jangan jalan sendiri. Berjalan dalam bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah pegang destiny yang Tuhan berikan dalam hidup. Tetaplah rindukan Tuhan. Aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan. Aku mau agar tujuan aku ada itu boleh tergenapi, dijalankan, boleh terjadi Tuhan di dalam anugerah Tuhan yang besar. Tetap percaya kepada Tuhan, jangan mundur, tetap setia kepada Tuhan. Tetap berdoa, jangan kecewa melihat situasi yang terjadi. Tetap berserah kepada Tuhan. Musa 40 tahun pertama jadi Mesir, dia dididik dengan hebat, dia punya background pendidikan yang luar biasa, ilmu Mesir yang dahsyat. Tapi Tuhan gak langsung pakai Musa setelah dia 40 tahun di Mesir, enggak. Tuhan izinkan dulu Musa ke Midian mengembalakan ternak selama berapa lama? 40 tahun lagi. Itu artinya apa bagi saudara? Ilmu yang Musa dapat di Mesir sebagian besar udah lupa Bapak Ibu Saudara. 40 tahun lupa. Musa udah gak punya apa-apa lagi, udah gak punya keahlian, udah gak punya kehebatan, gak punya pegangan. Ya yang dia tahu mengembalakan ternak. Di saat Musa gak punya apa-apa, di situ Tuhan pakai Musa dengan luar biasa. Kenapa? Supaya nyata adalah kuasa Tuhan melalui kehidupan Musa. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa, aduh aku gak bisa apa-apa, aku udah gak punya apa-apa. Bagus itu malah Bapak Ibu Saudara. Supaya nyata, supaya orang melihat yang terjadi dalam hidupmu itu benar-benar karena Tuhan yang bekerja. Amin. Jadi mari, poin yang pertama, maaf saya belum selesai, tapi kita harus berhenti sampai di sini. Percaya pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, tetap berharap pada Tuhan, tetap setia, jangan kecewa, jangan marah kepada Tuhan karena situasi yang mungkin terjadi, karena mungkin situasi yang tidak enak, yang tidak menyenangkan terjadi. Jangan kecewa, jangan marah. Mari tetap setia, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah Tuhan tetap memegang kendali dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib yang mulia. Yuk berdiri sama-sama kita naikkan lagu ini. Bapak Ibu Saudara yang mau angkat tangan, mari angkat tangan dan mendatang kepada Tuhan. Ku tidak takut, Bapak Tuhan Yesus. Ku tidak takut. Amin. Haleluya.
percaya pada waktu Musa setia, dia tetap bertahan sekalipun dia menghadapi situasi yang tidak enak. Aduh, harus dada Bapak Ibu Saudara, dimana orang banyak itu tidak enak, problem masalahnya wah gak enak. Tapi yang luar biasa, waktu Musa tetap setia, Musa mendapati suatu kualitas hidup yang luar biasa. Nanti minggu depan kita akan belajar sama-sama. Tuhan berkata begini, adapun Musa seorang yang paling lembut hatinya di muka, hatinya lembut luar biasa, dahsyat. Dan yang luar biasa juga, suatu ketika bangsa Israel waktu Musa naik ke Gunung Horeb menerima 10 perintah, 2 buah batu, hukum Taurat, bangsa Israel sudah menyembah patung lembu emas. Musa turun, Tuhan marah. Tuhan bilang ini bangsa yang kurang ajar banget. Ya, di Keluaran 32. Nanti minggu depan kita belajar lagi hal ini. Tuhan marah, Tuhan bilang begini, udah cukup, selesai. Biarkan aku murka sama bangsa itu, aku akan binasakan semua bangsa itu, kata Tuhan. Tuhan ngomong sama Musa, tapi kamu Musa, kamu akan kubuat jadi bangsa yang besar. Karena Musa belajar taat, dia setia, melewati masalah, tantangan, percobaan, dia tidak mundur, dia tetap percaya Tuhan. Waktu bangsa Israel membuat patung lembu emas, Tuhan udah marah banget, aku binasakan mereka. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, kamu akan berubah jadi bangsa yang besar. Pokoknya tenang aja, dengar baik-baik. Lihat saya boleh benar. Musa nggak berkata, oke Tuhan, memang aku siap jadi bangsa yang besar. Enggak. Tapi Musa membela bangsa Israel yang selama ini membentuk Musa, yang selama ini menyakiti hati Musa, yang selama ini marah sama Musa. Masih banyak kejadian-kejadian yang menyusahkan hidup Musa, tapi Musa tetap setia, dan Musa terbentuk oleh apa yang dia alami. Tuhan sudah mau marah, tapi Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allah. Dia bilang, Tuhan, kenapa engkau murka terhadap bangsa ini, umatmu? Engkau yang bawa bangsa ini keluar dari Mesir dengan kekuatan tanganmu yang kuat. Aduh Tuhan, memang bangsa ini sudah berbuat dosa, tapi marilah Tuhan, kiranya Kau ampuni dosa mereka. Bahkan sampai Musa bersyafaat, Musa berkata begini, Tuhan, kalau Kau gak ampuni mereka, hapus namaku dalam kitab yang sudah Kau tulis. Wow, luar biasa. Melewati masalah, tantangan, percobaan, dia tetap setia, dia tetap berharap Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Hidup Musa diubahkan. Dan dia berkata, kalau Kau ampuni bangsa ini, oke, hapuslah namanya. Selesai. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan dengar doa Musa. Tuhan dengar doa Musa. Tuhan ampuni bangsa ini, dan bangsa itu bisa masuk ke tanah. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara alami, tantangan, masalah, rintangan, mari tetap setia, mari tetap percaya pada Tuhan, mari tetap mengandalkan Tuhan, mari tetap berdoa berharap pada Tuhan, jangan kecewa, jangan terus yang mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Tuhan tetap ada di tahtanya, Tuhan tetap ada. Kita mau percaya, kita nggak mau percaya, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap memegang kendali. Ya. Mari tetap setia. Mari kita berdoa, mari angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara, Bapak Surgawi, berkati umat-umat-Mu. Aku berdoa pakai setiap jemaat GPI kasih saudara di alam yang luar biasa. Seluruh jemaat GPI kasih saudara, jemaat yang percaya pada Allah, jemaat yang mengandalkan Tuhan, jemaat yang suka berdoa, jemaat yang berharap kepada Tuhan, yang tidak kecewa, tidak marah ketika melewati suatu situasi keadaan yang tidak mengenakan, tapi hati mereka tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia untuk menyelesaikan setiap destiny yang Tuhan berikan, tujuan hidup yang Tuhan berikan. Kiranya Kau mendapati mereka orang-orang yang setia Tuhan. Dan hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan untuk kami bisa tetap bertahan
melewati situasi keadaan yang mungkin sangat sulit, melewati lembah kekelaman. Gandamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-umat. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup setiap umat-umat. Ada mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup setiap umat-umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang besar. Apa yang tidak bisa kami kerjakan, itu yang Tuhan kerjakan dari kami. Haleluya, luar biasa Engkau Tuhan. Dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu sepanjang minggu dan masa tugas pekerjaan umat-umat diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Mengangkat umat-umat menjadi kepala dan Tuhan Engkau angkat yang lain dan tidak turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang anak-Mu yang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di Allah Roh Kudus menyertai hidup umat-umat-Mu mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang bermain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yesus.